Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pesantren virtual Bismadin, YAIN Fakultas FEBI. Di sini kita melanjutkan materi kemarin, melanjutkan dalam konteks pembahasan fikih muamalat. Di sini kita akan membahas tentang akad. Kali ini kita membahas tentang akad. Apa itu pengertian dari akad? Akad yaitu ikatan atau mengikat, menghimpun dua ujung tali dan mengikatnya sehingga menjadi bersambung. Ini secara bahasa ya, jadi ikatan atau mengikat. Nah, akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan adanya akibat hukum terhadap objeknya. Itu secara global. Kemudian akad diwujudkan melalui ijab dan qabul. Yang kedua, kesesuaian dengan kehendak syariat, timbul akibat hukum terhadap objek akad. Nah, itulah akad. Jadi menyambung sesuatu yang berpisah sehingga menjadi pertalian, ada ikatan di sana. Kemudian dasar hukum dan unsur akad. Apa dasar hukumnya? Dalam Al-Quran dicantumkan ya illadzina amanu aufu bil uqud, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya illadzina amanu aufu bil uqud. Nah, Tuhan, unsur-unsur yang terdapat dalam akad. 1. Pertalian ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, dibenarkan oleh syariah. Jadi talian pertalian itu benar-benar ada dasarnya, yaitu dasar syariah kan, berakibat hukum terhadap objek. Nah, pertalian ini nanti akan mengakibatkan hukum terhadap objek itu, perubahan dalam objek itu. Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau tasarruf. Tasarruf menurut Mustafa, dia memaknai kata tasarruf itu segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang. Nah, itu jadi kehendak seseorang dan atas dasar syarak. Dibolehkan oleh syara atau hukum Islam menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, menimbulkan sebuah perkara baru. Itu disebut ini adalah dasar hukum dan unsur-unsur akad. Kemudian pengertian akad dalam peraturan. Nah, jadi selain tadi dalam agama, dalam keilmuan, dalam negara pun diatur dalam undang-undang. Apa sih itu akad? Itu kan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau usaha-usaha syariah dan pihak lain yang membuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua orang pihak atau lebih. Yang intinya tadi ada dua pihak atau lebih yang mereka berikatan dan berinteraksi untuk menciptakan perkara baru atau hukum baru, gitu kan, menimbulkan sebuah hukum baru. Sekarang kita bahas tentang apa sih rukun dan syarat-syarat dalam akad. Oke, menurut jumhur ulama rukunnya ada 4. Pertama ada al-aqidain, bahasa Arabnya al-aqidain. Al-aqidain subjek akad, mahalul akad objek akad, sigot ada ijab dan qabul, kemudian maudu'ul akad tujuan akad. Nah, 4 hal tersebut, 4 komponen tersebut harus ada dalam akad. Kalau tidak nanti akadnya tidak sah. Nah, itu pun juga didukung oleh undang-undang. Mari kita bahas 4 hal ini satu persatu, dari akad al-aqidain sampai maudu'ul akad. Kita bahas satu-satu ya. Oke, pertama, al-aqidain atau subjek akad tadi. Subjek akad itu para pihak yang melakukan akad. Siapa? Nah, itu nanti bentuk subjek akad. Manusia, badan hukum. Jadi objeknya sama manusia itu yang bertransaksi. Dan ada badan hukum yang melindungi, baik itu hukum agama ataupun negara. Manusia, siapa sih manusia ini? Nah, manusia sebagai subjek hukum adalah manusia yang sudah dapat dibebani hukum, disebut mukallaf. Jadi manusia yang berhak melakukan akad tadi yang mukallaf. Siapa mukallaf? Orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya, di istilah balik mukallaf, bisa memberikan antara baik dan jelek, dan apa itu yang harus dilakukan, tidak gila, itu disebut dengan mukallaf, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat subjek hukum tadi, objek hukum ini manusia kan, makanya ada sekarang subjek hukum akil balik, mencapai perubahan fisik dan berakal sehat. Kemudian tamyiz, dapat membedakan antara yang baik dan jelek. Kemudian mukhtar, bebas dari paksaan, tidak terpaksa dalam melaksanakan akad tadi. Ini juga ada dalam surat An-Nisa, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Perniagaan atau hubungan manusia, jual beli, kerjasama dan sebagainya berlaku suka sama suka, ridho, tidak ada paksaan di sini, tidak ada paksaan. Kemudian sekarang kita membahas yang kedua tadi, mahalul al-akad. Apa itu mahalul akad? Objek akad itu. Bentuk objek akad yang dapat dikenai hukum dapat berupa apa saja. Benda berwujud dan tidak berwujud ataupun jasa. Istilahnya barang dan jasa. Jadi objeknya itu bisa barang maupun jasa. Itu pun juga diatur oleh undang-undang. Yang ketiga, mahalul akad, tujuan dari akad. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Satu, tidak bertentangan. Al aslu fil muamalat ibahah hatta yadullu dalil ala khirmati, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka tujuan dari akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Itu juga dicantum dalam surat Al-Maidah. Nanti bisa dibuka masuk Qurannya dan dibuktikan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Itu kan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Kalau bertentangan dengan syariah, maka dia akan mendapatkan dosa. Selanjutnya yang keempat, sigotul akad. Apa itu sigotul akad? Dalam sigotul akad ini disebut dengan ucapan. Pihak yang mengucapkan lafadznya, ada ijab dan qabul. Sigot akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Kan? Ungkapan seorang yang bertransaksi tadi. Ijab itu pernyataan janji atau penawaran pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul itu yang menerima. Nah itu ya, ijab itu yang menyatakan orang pihak pertama, ini barang saya jual kepada kamu. Kemudian qabul itulah pernyataan penerima dari pihak kedua, pihak yang ijab tadi, atas penawaran yang dilakukan pihak pertama. Jadi qabul ini seorang pihak kedua yang menerima dari pihak pertama, disebut dengan ijab tadi. Itulah qabul. Ijab menyerahkan atau menjual, qabul adalah si penerima yang istilahnya ya menyetujui atas transaksi itu. Kemudian kita bahas tentang syarat dalam ijab dan qabul. Tidak semena-mena itu kan kita bahas. Jalul makna, tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas hingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendakkan. Jadi apa itu ucapannya harus jelas. Ini kita transaksi apa? Jual beli, meminjam, menitipkan dan sebagainya. Tawafuk, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Nanti saya jual sapi ini, ternyata barangnya berupa sapi. Jadi harus sesuai antara apa yang dilafadzkan dengan realisasi yang ada. Jazmul irodata ini yaitu antara ijab dan qabul, menunjukkan kehendak para pihak sesuai secara pasti, tidak rakaku dan tidak terpaksa. Jadi apa itu antara pihak pertama dan pihak kedua itu menunjukkan apa tuh keinginan masing-masing secara jelas dan tidak ada paksaan di sana. Bentuk ijab dan qabul.
Jadi tadi ada kita membahas sudah rukun dan sebagainya. Sekarang bentuknya apa? Apakah harus lesan, tanda tangan, pakai stempel atau materai? Enggak. Di sini ada 4 bentuk. Ada lisan, ada tulisan, ada isyarat, dan perbuatan. Seperti kita beli di Alfamart ataupun toko-toko samping jalan, udah kita ambil, langsung kita kasihkan. Nah, itu kan termasuk nggak pakai lisan. Saya beli ini, iya saya jual dan sebagainya. Nanti kelamaan antrinya gitu kan. Nah, makanya ini ada 4 bentuk dalam ijab dan qabul. Ada lisan, ijab dan qabul dinyatakan dengan jelas, perkataan secara jelas, dilafadzkan. Tak jual kambing saya ya, seharga 500, oke saya terima, ini saya bayarkan. Nah, seperti itu. Tulisan, ijab dan qabul dinyatakan secara tertulis. Nah, ini biasanya dalam penjualan tanah dan sebagainya, atau rumah, itu sangat terperinci, ada materai, melibatkan notaris dan sebagainya. Nah, itu secara tulisan. Ijab dan qabul dinyatakan secara tertulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin faktubu. Nah, seperti itu. Tulislah, disuruh menulis. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan. Ini Al-Qur'an, surat Al-Baqarah 282. Isyarat, hanya isyarat, ijab dan qabul diungkapkan dengan kode tertentu, asalkan para pihak memiliki pemahaman yang sama. Yang keempat adalah perbuatan, ijab dan qabul melalui suatu tindakan yang menunjukkan adanya akad. Seperti tadi yang saya beli rokok, Pak jarum, langsung berapa Pak? 5.000, udah dikasihkan 5.000. Dan sebagainya. Bahkan di Indomaret di rumah itu ambil barang, taruh, kemudian keluar di komputernya harga, kita nggak usah nanya, langsung ngasihkan uang. Nah, sudah jelas gitu kan. Di situ nggak ada lafadz, tidak ada isyarat, langsung terjadi sesuatu perbuatan. Inilah bentuk ijab dan qabul. Keharaman dalam akad. Jadi akad itu apakah selamanya halal? Tidak. Dia akan dinyatakan haram. Bagaimana? Apabila dia termasuk adanya gharar, maisir, riba, kezaliman, riswah, barang haram, dan maksiat. Kita bahas satu, gharar. Apa itu gharar? Mengandung tipu daya. Contoh kita menjual kentang. Ini kentangnya bagus, di dalamnya kecil-kecil atau sudah hampir busuk, nah, gitu kan. Atau kita menjual anak, saya jual kambing ini beserta anaknya yang ada dalam perutnya. Ya kalau anaknya nanti keluar hidup, kalau tidak, nah itu. Kemudian maisir, berkaitan dengan perjudian, untung-untungan, ada spekulatif yang sangat tinggi di sini. Nah, itu disebut dengan maisir. Riba, mengambil tambahan baik dalam jual beli maupun pinjaman, meminjam secara batil. Jadi situ ada lebihan. Contoh kita jual beli dengan cara tukar menukar, barter gitu kan. Beras 1 liter ditukar beras 2 liter, tidak boleh. Nah gitu. Karena itu ada kelebihan. Zalim, perbuatan yang tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan orang lain, mungkin dengan memaksa atau mengancam dan sebagainya. Riswah, tindakan suap, menyuap, barang haram dan maksiat. Jadi kita juga dilarang untuk menjual barang-barang haram seperti khamr, daging babi, kemudian daging busuk dan sebagainya. Itulah hal-hal yang menyebabkan akad kita menjadi haram ataupun dosa. Akibat akad, kalau akad sudah tercapai, terlaksana, mengakibatkan beberapa hal, diantaranya lah menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Nah, jadi menimbulkan suatu hak. Yang pertama, orang tidak memiliki menjadi memiliki. Nah, yang pertama, orang tidak mempunyai kewenangan sehingga menjadi mempunyai kewenangan. Terdapat khiyar, yaitu hak pilih bagi yang melaksanakan akad. Nah, akibatnya juga seorang menjual dan membeli itu punya sebuah istilah, yaitu pilihan, atau khiyar. Khiyar itu pilihan. Nah,
khiyar ataupun pilihan. Nanti habis ini kita bahas khiyar. Nah, itu kan. Nah, sekarang khiyar. Apa itu khiyar? Nah, khiyar itu adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi. Jadi hak itu hak untuk baik si penjual ataupun si pembeli atau pihak pertama atau pihak kedua untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi itu. Sekiranya nggak dilanjutkan, ya dia berhak untuk membatalkan sebelum terjadinya ijab dan qabul tadi. Nah, salah terima barang, kalau nggak jadi ya udah. Nah, tapi kalau sudah terjadi apa itu pembayaran sudah sekian hari dan sebagainya, nah, maka hak khiyar itu juga akan gugur dan sebagainya. Nah, demikian apa itu nanti di sini juga banyak sekali khiyar, ya, sangat banyak sekali. Ini bisa nanti kita bahas di lain waktu atau bisa juga dilihat di apa tuh channel-channel kita tentang kajian fikih dalam channel Pesmadin yang lain. Sekian pertemuan kali ini, kita lanjutkan pertemuan esok hari di sesi pembahasan tentang transaksi-transaksi dalam Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.